Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jordi Brian Malini Sepang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar pada saat ini, saya akan memaparkan tentang perkembangan iptek Indonesia dalam bidang politik. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia telah menggunakan teknologi. Perkembangan iptek sekarang ini sangat mengagumkan dan telah membawa manfaat yang luar biasa bagi perkembangan peradaban umat manusia. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Proses perkembangan iptek, jenis-jenis yang dahulu menurut kemampuan fisik lebih besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat-perangkat mesin otomatis. Begitupun dengan ditemukannya formulasi-formulasi aneka kapasitas komputer dan Android yang seolah sudah mampu menggeserkan posisi kemampuan otak manusia sendiri dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemudian kita masuk dalam pengaruh perkembangan iptek dalam bidang politik. Dampak positifnya yang pertama dalam demokrasi. Dalam demokrasi dapat dibantu dengan teknologi informasi melalui government. Dengan e-government, anggota DPR yang terpilih dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya. Dengan e-government, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan berinteraksi dengan anggota DPR. Yang kedua, ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi dan surat-surat menyurat yang disampaikan melalui media digital, sehingga penggunaan kertas berkurang dan otomatis penambangan pohon berkurang. Yang ketiga, cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Dan berikutnya yang keempat, politik internasional. Kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme dan memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara dan meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Kemudian dampak negatif iptek dalam bidang politik. Yang pertama, biaya. Infrastruktur dan teknisi teknologi bahkan informasi akan memiliki biaya yang sangat mahal. Yang kedua, jangkauan akses. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman, akan sulit untuk mengakses website, blog, atau video tentang politik di Indonesia. Yang ketiga, transparansi. Munculnya kecurigaan akan modifikasi berita yang dapat terjadi. Yang keempat, privasi. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Dan dampak negatif lainnya dari privasi adalah negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan
dan timbulnya gelombang demokratis atau dambaan akan kebebasan.